Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Berupa nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, dan juga nikmat yang sering kali kita lupakan, yang sering kali kita sepelekan dan baru terasa ketika nikmat tersebut dicabut, ialah nikmat sehat walafiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani taqudun fihi katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang sering kali dilalaikan dan dilupakan oleh manusia adalah kesehatan dan waktu. Salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita, kedua kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu terakhir, atau tepatnya di awal bulan lalu, kita mendapati hawa panas terik matahari yang lebih dari biasa, yang mana siangnya lebih panas dari siang-siang di hari sebelumnya. Bahkan pemerintah sempat mengeluarkan surat edaran mengingatkan kita dari naiknya suhu disebabkan oleh terik matahari yang semakin besar. Maka ketika bentuk kepedulian dari seorang manusia yang memiliki tanggung jawab terhadap manusia yang lainnya, mengingatkan masyarakat, mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan manusia pada umumnya tentang panasnya terik matahari, maka Allah dan Rasulnya lebih peduli kepada kita, dan Allah dan Rasulnya berkali-kali mengingatkan kita tentang panas yang lebih dahsyat daripada terik matahari hari ini, yaitu panasnya api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin." Maka bertakwalah kalian, takutlah kalian, berlindunglah kalian dari api neraka yang bara apinya berasal dari jasad-jasad manusia dan bebatuan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita bicara tentang panasnya api neraka, ketika kita membicarakan tentang bara api neraka yang berasal dari jasad-jasad manusia yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, siapakah di antara golongan manusia yang menjadi bara api pertama bagi api neraka? Mengingatkan kita
akan sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang mana ketika Abu Hurairah meriwayatkan tentang kisah ini, beliau bisa berkali-kali saking dahsyatnya pesan yang terkandung dalam kisah ini. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali diadili, pertama kali dihakimi pada hari kiamat, rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat, golongan yang pertama adalah orang yang ia Allah titipkan kelebihan pada jasadnya, pada keberaniannya, pada keahliannya dalam berperang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya, untuk apa kau pergunakan nikmat yang aku titipkan kepadamu? Maka dia jawab, qataltu fik hatta stushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah hingga aku terbunuh untuk membela agamamu. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab kepadanya, kadzabta fa innaka qatalta li an yuqal annaka syahid faqad qil. Sungguh engkau telah berdusta karena sesungguhnya engkau berperang dan berjuang untuk disebut oleh manusia sebagai seorang ksatria, sebagai seorang pemberani, sebagai seorang pahlawan, dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhihi tsumma ulqiya finnar. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan melemparkan dia ke dalam api. Maka ia adalah golongan orang yang pertama yang dimasukkan ke dalam api. Kemudian golongan yang kedua, rajulun ta'allama al-'ilma wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa'arrafahu ni'matahu fa'arrafaha. Orang yang belajar ilmu agama dan membaca Al-Qur'an, Allah berikan kepadanya kelebihan dalam kecerdasan dan kemampuannya dalam menyampaikan ayat-ayat Allah, kemampuannya dalam membaca kitab Allah. Maka Allah tanyakan, untuk apa kau gunakan nikmat yang aku titipkan kepadamu? Maka ia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Qur'an. Aku belajar ilmu agama, aku mengajarkannya kepada manusia, dan aku membacakan Al-Quran di hadapan manusia untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kepadanya, kadzabta fa innaka ta'allamta wa qara'ta al-Qur'an li an yuqal annaka 'alim, li an yuqal annaka qari. Sungguh engkau telah berdusta karena engkau bermaksud, berniat dalam belajarmu terhadap agama dan mengajarkannya kepada manusia dan membacakan Al-Quran hanya agar engkau mendapatkan sebutan di hadapan manusia sebagai seorang yang alim, sebagai seorang tuan guru, seorang ustaz, seorang yang mulia di hadapan manusia, seorang pembaca Al-Quran. Maka engkau telah mendapatkan sebutan tersebut dari manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyeret wajahnya dan melemparnya ke dalam api. Kemudian golongan yang ketiga adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kelebihan harta, keluasan harta kepadanya sehingga dia tidak mampu lagi atau tidak butuh lagi uluran tangan dari manusia-manusia yang lainnya. Bahkan dia yang seringkali membagikan dan mengulurkan bantuannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka Allah Subhanahu wa taala tanyakan, untuk apa kau pergunakan nikmat yang aku titipkan kepadamu? Maka ia menjawab, ya Allah, tidak ada satupun pintu kebaikan yang engkau ridhai untuk aku berinfak dalam hal tersebut,
kecuali aku titipkan hartaku di dalamnya. Tidak ada satupun orang yang mengetuk pintu rumahku dan meminta pertolongan kecuali aku tolong ia. Tidak ada jalan-jalan kebaikan, jalan-jalan untuk berinfak di jalan Allah kecuali aku berkontribusi dalamnya. Ini semua aku lakukan untuk mencari keridhaan-Mu ya Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Kadzdzab, engkau telah berdusta. Karena sesungguhnya engkau melakukan semua ini, engkau berbagi kepada manusia hanya agar engkau mendapatkan sebutan sebagai orang yang dermawan, sebagai orang yang suka berbagi, sebagai orang yang murah hati. Dan engkau telah mendapatkan sebutan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menyerang wajahnya dan melemparkannya ke dalam api neraka. Maka 3 golongan manusia ini adalah orang-orang yang pertama kali dimasukkan dan menjadi bara api dari api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari 3 golongan manusia yang seperti ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. Nashhadu annahu qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada billahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu yang semoga Allah jaga hati kita dan keikhlasan kita dalam menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan 3 golongan manusia yang Rasulullah SAW ceritakan bahwa mereka adalah orang-orang yang bara api neraka dinyalakan oleh mereka. 3 golongan manusia ini bukanlah orang yang kita kenal sebagai pezina, bukanlah orang yang kita kenal sebagai orang yang mencuri atau membunuh orang lain, bukan orang yang kita kenal sebagai pendosa. Bahkan mungkin orang-orang ini adalah orang-orang yang kita lihat di dunia adalah manusia yang paling mulia. Tapi mereka Allah jadikan sebagai orang-orang yang pertama dijebloskan ke dalam neraka karena sebuah kesalahan yang fatal, yaitu mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam niat ibadah mereka. Mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam maksud ibadah mereka. Mereka mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan amal soleh mereka. Maka inilah hal yang penting bagi kita wahai ma'asyiral muslimin, yang harus kita perhatikan dari ibadah kita, bahwa setiap amal soleh kita yang sedikit ini, yang mungkin tidak sebanyak generasi-generasi sebelum kita, amal soleh kita yang sangat terbatas karena waktu dan kesibukan kita dengan dunia ini, maka ketika amal soleh tersebut kita harapkan untuk diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 hal yang harus kita perhatikan. Amal soleh kita harus benar dalam niatnya dan dalam tata caranya. Benar dalam niatnya artinya kita ikhlas, hanya mengharapkan dan memaksudkan amal soleh kita untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian benar secara tata caranya, yaitu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW contohkan, sesuai dengan tuntunan Nabi kita SAW. Maka dengan 2 hal ini kita harapkan ibadah kita bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa beristiqamah di atas amal soleh dan keimanan kepada Allah.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan yang kecil maupun yang besar, yang nampak maupun yang tersembunyi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di hari kiamat nanti bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.